Saya ingin bergeser sedikit, masih terkait dengan ajaran agama, tetapi ada satu contoh solidaritas sosial yang bersumber dari perintah agama namanya zakat. Yang saya sampaikan contoh umat Islam. Dalam satu kesempatan Presiden Prabowo bahkan sangat emosional mengucapkan terima kasih atas peran zakat Basnas. Kita simak dulu sambutan Presiden Prabowo dalam kesempatan bersama Basnas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia. Bantuan Anda sangat dirasakan. Saya terima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara Basnas yang organisir. Luar biasa, terima kasih. Sebuah ungkapan yang sangat emosional sekaligus memberikan pesan bahwa betapa pentingnya hubungan antara nilai agama dengan nilai kebangsaan. Ini kan Basnas ini kan diatur oleh negara, tapi juga bermanfaat untuk umat. Kalau lihat potensinya tahun 2025 kan bisa 50 triliun rupiah potensi dari pengumpulan zakat itu. Sebenarnya apa sih yang harus bisa lebih didorong bahwa pemanfaatan ini lebih tersosialisasi, publik bisa lebih tahu, tidak hanya urusan satu umat saja, tetapi mungkin kebermanfaatannya bisa dilakukan untuk lintas agama misalnya. Iya, saya suka menggunakan istilah pundi-pundi umat. Ya. Kalau dalam Islam itu ya mencontoh Rasulullah pada masanya ya, direktur eksekutifnya pada waktu itu adalah Abi Hurairah ya. Abi Hurairah. Dia mengetuai Baitul Mal. Baitul Mal itu ada beberapa laci-lacinya di situ. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ada fai', ada ganimah, ada hibah, ada wasiat, ada mudarabah, ada musyarakah, ada wadi'ah, ada hiwalah. Belum lagi ada yang disebut dengan pajak waktu itu juga ada jizyah namanya. Dan 27 pundi-pundi umat yang dikoleksi oleh Abu Hurairah pada waktu itu. Ya, itu ada misalnya satu contoh ya. Ini hadis ada dasarnya ya. Rasulullah kasihan tuh ada rumah ibadah, sebutlah gereja pada waktu itu ya. Terbengkalai kok nggak pernah diselesaikan. Kasihan tuh umatnya mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadah. Kenapa nggak diselesaikan? Nggak ada dananya ya Rasulullah. Bantu tuh, ambilkan, bantu penyelesaian rumah ibadah itu. Jangan ambilkan dari zakat dan wakaf, tapi ambilkan dari pundi-pundi hibah. Jadi ada hibah. Hibah itu bisa untuk siapa dan apa saja, termasuk kepada non-muslim. Tapi kalau zakat itu sangat terbatas. Ada asnafnya ya kan, tidak boleh selain itu. Asnaf itu kan misalnya fakir miskin, ya termasuk di situ juga orang yang berutang, kemudian juga mu'alaf dan seterusnya. Saya jadi mungkin ini kesempatan juga untuk menjelaskan. Saya jadi ingat betul ketika sempat ada pro kontra soal pernyataan Prof. Nasar. Saya jadi paham yang dimaksud oleh Prof. Nasar adalah ingin mengoptimalkan instrumen filantropi selain zakat kan. Ada infak, ada wakaf. Tapi itulah tantangannya era sekarang itu Prof. Salah satunya adalah tantangan komunikasi dan tantangan teknologi. Prof ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan juga, ingin sekaligus menjelaskan meskipun sudah selesai menurut saya, tetapi tidak ada salahnya menjelaskan konteksnya optimalisasi instrumen filantropi selain zakat. Jadi maksud saya pada waktu itu ya, di forum terbatas itu ya, pengalaman pada masa Nabi ya, itu zakat itu bukan segala-galanya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, tapi ada lembaga-lembaga keuangan di luar negeri juga, misalnya ada wakaf ya, seperti Menteri Wakaf di Kuwait, Menteri Wakaf di Jordan, Menteri Wakaf di Emirat Arab dan Qatar. Di Timur Tengah itu lebih dominan wakaf ya. Karena wakaf itu bisa lebih banyak daripada zakat dan peruntukannya pun juga bisa lebih luas. Kalau zakat itu nggak bisa.
zakat dipakai membangun segala macam. Selain yang ditekskan dalam Al-Quran itu, yang 8 asnaf itu nggak boleh. Ya. Nah jadi kalau mau membangun umat di masa depan itu, ya jangan hanya zakat dikedepankan, kita kan sedikit-sedikit zakat. Ya, zakat itu adalah pemberian terkecil umat Islam, cuma 2,5%. Ya kan? Nah bandingkan dengan kekayaan kita, bunga tabungan kita atau deposito lah, ya, itu bisa sampai 6% ya kan. Nah sedangkan zakat itu cuma 2,5%. Nah jadi kita ingin memberdayakan semua potensi umat ini. Misalnya kurban ya. Orang yang berkurban itu bisa sampai 30 triliun. Ya. Orang yang akikah itu kan berapa anak laki-laki kan 2 ekor kambing itu kan. Ya. Saya sudah koordinasi dengan Kepala Biro Pusat Statistik, berapa anak laki-laki lahir setiap tahun, berapa anak perempuan lahir. Bisa dihitung itu jumlahnya. satu kambing itu sama dengan 3 juta, sama dengan sekian, itu sekitar 30 triliun juga. Ya. Nah belum lagi apa yang kita sebut dengan zakat. Zakat itu kalau kita profesionalkan, ya undang-undangnya, regulasinya diperbaiki, potensi zakat itu jumlah umat Islam yang berKTP Islam menyimpan uangnya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, seharusnya zakat itu per tahun itu 320 triliun. Nah kita baru mengumpulkan 41 triliun kemarin. Ya. Nah wakaf seharusnya lebih besar. Coba kita bandingkan negara lainnya. Baru pulang dari Jordan dengan Bapak Presiden. Pengumpulan zakatnya hanya 20 miliar dirham. Tapi wakafnya 600 dirham. Kuwait itu jauh lebih besar wakafnya daripada zakatnya. Kemudian Emirat Arab, Qatar, jauh lebih besar wakafnya daripada zakatnya. Nah kalau kita hanya mengandalkan pesan yang mau disampaikan oleh itu message yang kita akan pesankan. Tapi itulah. Kalau kita kumpulkan semuanya, Mas, itu kurang lebih kalkulasi saya kotor ya, itu 1.200 triliun per tahun. Baik. Bisa. Jadi untuk biaya umat itu mungkin tidak perlu menggunakan pajak, biar pajak itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Ya. Okay. Belum lagi Katolik itu juga charity-nya besar tuh. Kristen, kemudian juga Hindu, Buddha, Konghucu. Oh, itu kalau semuanya kita organize, saya sudah minta kepada dirjen kami yang dirjen-dirjen tersebut itu coba kita datakan dulu berapa itu. Nah ternyata jumlahnya tidak sedikit. Yeah. Nah mungkin akan datang kita akan profesionalkan. Nah kalau itu kita himpun, itu dahsyat itu, sangat dahsyat, dan itu bisa sangat membantu orang-orang miskin. Kalau itu terkumpul dengan bagus, seharusnya nggak ada orang miskin mutlak di Indonesia kan. Dan itu pesan utama yang ingin disampaikan oleh Prof. Nassar. Prof.